Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, Februari 2026. Hari ini kita akan bersama-sama membicarakan dari teks Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Sebelum itu mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapak, malam yang panjang oleh Tuhan sertai. Pagi ini kami boleh dibangunkan dengan semangat yang baru. Dan kami memulai sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Jawa yang mengatakan gede bledeke timbang udane. Atau yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, besar petirnya daripada hujannya. Bapak Ibu, pepatah ini adalah sebuah sindiran yang umumnya ditujukan kepada seseorang yang banyak bicara namun tidak ada hasil apa-apa. Secara sederhana, pepatah ini hendak menyatakan bahwa antara perkataan atau janji yang diberikan oleh seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang diperbuat oleh orang itu sendiri. Situasi ini mirip dengan kondisi bangsa kita akhir-akhir ini. Bagaimana janji tentang pemulihan aliran listrik di wilayah bencana, perlindungan hutan, dan serangkaian janji yang sampai kini rasanya nihil pembuktian. Yakobus dalam suratnya kepada ke-12 suku perantauan, sebagaimana yang kita baca, mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kita diminta untuk selaras antara pikiran, hati, dan perbuatan kita atau tindakan kita. Jangan sampai pikiran, hati kita berucap sangat manis, menjanjikan banyak hal, namun tindakan kita nihil. Surat Yakobus ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan, di mana umat pada saat itu sedang berada dalam masa krisis, menghadapi kemiskinan dan juga penganiayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Sehingga di situasi ini orang sangat mungkin hidup dalam keegoisan, mementingkan diri mereka sendiri, mementingkan keselamatan mereka sendiri. Di situasi inilah Yakobus mengingatkan tentang hikmat. Yakobus membedakan antara hikmat dari atas dan hikmat dari bawah. Hikmat dari atas adalah hikmat dari Allah, dan hikmat dari bawah adalah hikmat manusia atau dunia. Lalu bagaimana cara mengetahui hikmat itu dari atas atau dari bawah? Yakobus mengatakan semuanya ini dicirikan oleh tindakan yang dilakukan orang itu sendiri. Hikmat dari atas, hikmat dari Allah dapat dilihat dari bentuk tindakan yang murni, cinta damai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah roh yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-17. Hikmat dari bawah, hikmat dari manusia, dari nafsu manusia, dan dari dunia adalah iri hati, pementingan diri sendiri, memegahkan diri, dan dusta, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-14. Dan semuanya ini dimulai dari keiri hatian, dari zelos dalam bahasa aslinya. Bagi Yakobus, orang-orang yang benar-benar berhikmat harusnya adalah mereka yang tidak mendatangkan kekacauan dalam kehidupan bersama maupun juga dan dengan siapapun. Mereka hidup dalam kedamaian,
jauh dari perselisihan, karena masing-masing mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari dengan sikap yang didasarkan pada hikmat yang benar, yakni hikmat dari Allah. Namun kita perlu menyadari bahwa masa kini orang-orang sangat semangat di dalam mengejar-ngejar apa yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Banyak orang tua yang rela banting tulang supaya anaknya dapat berpendidikan di tempat pendidikan yang baik, ternama, nomor 1, dan lain sebagainya. Tapi hal ini tidak cukup. Kecerdasan intelektual atau intelijensi tidaklah cukup menjadi bekal dalam dunia modern saat ini. Karena kecerdasan intelijensi hanya bicara pada aras kognitif, alur berpikir dan sistematika berpikir. Akibatnya dunia hanya mencetak robot-robot pintar. Namun gerak mereka kaku. Tidak peduli apa yang ada di depan mereka, jika itu tidak sesuai dengan rumus yang ada, maka dia adalah penghalang dan harus disingkirkan. Oleh karena itu Yakobus menyebut hikmat dalam teks ini dengan kata sophia, atau dalam bahasa Inggrisnya wisdom. Wisdom tidak hanya bicara soal kognitif, melainkan juga kecerdasan emosional dan juga spiritual. Bagi Yakobus, antara kecerdasan pikiran, emosi, dan spiritual, ketiganya harus seimbang, berjalan bersama tanpa yang satu meninggalkan yang lain. Jika kecerdasan pikiran dinomorsatukan, maka kita kurang berempati. Jika kecerdasan emosi yang dinomorsatukan, maka kita bisa dibodohi. Jika kecerdasan spiritual yang dikedepankan, kemungkinan saja kita dapat jatuh pada fanatisme agama. Pesan Yakobus ini relevan sekali dengan dunia kita saat ini. Bagaimana dunia kita saat ini banyak sekali orang pintar. Pintar menggunduli hutan, pintar memutarbalikkan fakta, pintar menyembunyikan harta kekayaan, pintar lolos dari jeruji penjara, dan banyak sekali yang lainnya. Bahkan ironisnya, orang-orang pintar inilah yang seringkali menggemakan tentang kepedulian terhadap hutan, kepedulian terhadap alam, kejujuran, nihil korupsi, transparansi, dan lain sebagainya. Saya teringat dengan lirik lagu yang dipopulerkan oleh grup band Indonesia bernama Slank, yang dalam judul lagunya bernama Tong Kosong. Kurang lebih refrennya demikian. Maka mari Bapak Ibu Saudara menjalani hidup yang selaras antara hati, pikiran, dan perkataan kita pada tindakan nyata yang benar dari hikmat Allah itu. Jangan sampai kita disebut sebagai tong-tong kosong Kristen yang kosong isinya. Bicara soal kasih setiap waktu, bicara soal pengharapan setiap waktu, namun kehidupan kita tidaklah benar-benar mencerminkan kasih dan pengharapan itu. Mari mewujudkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan kita dengan tindakan yang nyata. Tuhan memberkati kita. Amin.